Malam itu, istana Angsana diselimuti sukacita dan sekaligus ketakutan. Di kamar utama, Ratu Gayatri baru saja melahirkan seorang putra, Pangeran Arya, pewaris tunggal tahta kerajaan Wirajaya. Kegembiraan Raja Mahendra tak terlukiskan. Masa depan dinasti telah terjamin. Namun, di balik dinding perak, kebencian merayap dalam diri Pangeran Arga, adik tiri Raja Mahendra, yang mendambakan kekuasaan sejak lama. Saat bulan mencapai puncaknya di langit yang gelap, Arga bergerak dengan bayangan. Ia menyelinap ke kamar bayi, mengenakan jubah gelap. Jantungnya berdebar kencang, bukan karena takut, melainkan karena ambisi. Ia mengangkat bayi Arya yang masih merah dari ranjang sutra. "Kau menghalangi takdirku, keponakan kecil," bisiknya dingin, tatapannya kosong. "Arga, tahu ya, tidak bisa membunuh pewaris itu di istana. Darahnya akan meninggalkan jejak yang terlalu jelas. Ia harus membuangnya jauh, hingga jejaknya hilang ditelan bumi dan waktu." Ia membawa Arya keluar melalui terowongan rahasia yang ia temukan saat kecil, jalur penyelamat yang kini menjadi jalur pengkhianatan. Di tepi kota, Arga memerintahkan salah satu pengikut setianya, seorang kusir tua yang disumpah untuk bungkam, untuk membawa bayi itu sejauh mungkin, melewati perbatasan, menuju daerah paling terpencil di luar wilayah kekuasaan Wirajaya. Sebelum menyerahkan bayi itu, Arga mengambil satu tindakan kejam. Ia merobek secari kain dari selimut istana yang membungkus Arya, dan meninggalkan secari kertas di kain yang tersisa. Pesan palsu itu menyatakan bahwa bayi tersebut telah meninggal, dan jasadnya hilang akibat serangan mendadak oleh perampok. Arga kembali ke istana sebelum fajar. Wajahnya dipenuhi kepura-puraan sedih. Ia menjadi orang pertama yang menemukan hilangnya sang pangeran. Ia berperan sebagai penasihat utama Raja Mahendra dalam pencarian, secara aktif mengarahkan penyelidikan ke arah yang salah, memastikan bahwa setiap jejak mengarah pada kekecewaan dan keputusasaan. Sejak malam itu, Raja Mahendra dan Ratu Gayatri tenggelam dalam kesedihan yang tak tersembuhkan. Ratu Gayatri hanya ingat satu detail pribadi tentang putranya, sebuah tanda yang tak mungkin diketahui orang lain. Tanda lahir berbentuk bulan sabit terbalik, yang samar di tulang selangkah kiri Pangeran Arya, persis di bawah garis bahu. Tanda itu adalah ciri unik keluarga kerajaan yang turun-temurun. Sebuah warisan yang hanya bisa dikonfirmasi oleh anggota keluarga terdekat. 19 tahun berlalu, jauh di sebuah distrik kumuh di pinggiran kota pelabuhan yang berjarak ratusan kilometer dari ibu kota Wirajaya, tumbuhlah seorang pemuda bernama Arya. Ia dibesarkan oleh seorang wanita tua yang menemukannya terbungkus kain sutra yang aneh di ambang pintu gubuknya. Wanita itu hanya memberinya nama Arya, karena kain itu memiliki sulaman yang samar. Hidup Arya adalah perjuangan. Sejak usia dini, ia sudah akrab dengan kerja keras. Postur tubuhnya yang tegap, dan ototnya yang terbentuk sempurna, membuatnya menjadi kuli panggul terbaik di kawasan pelabuhan. Ia mengangkat karung beras, peti kayu besar, dan apapun yang membutuhkan tenaga kuda. Ia tak pernah mengeluh. Rasa sakit adalah bagian dari sarapannya. Pada usia 19 tahun, Arya memiliki wajah tampan yang kasar, dan sorot mata tajam, yang menyembunyikan rasa kehilangan dan kerinduan yang tak ia mengerti. Ia merasa ada yang lebih besar di luar gubuk reotnya. Suatu hari, setelah menyelesaikan pekerjaan berat, ia menatap kota yang membentang di cakrawala. Kota itu yang ia dengar adalah ibu kota, penuh dengan peluang. "Aku harus pergi," pikirnya, membersihkan keringat di dahinya. "Aku butuh lebih dari sekadar karung di punggungku." Ia mengemas sedikit barang, mengucapkan selamat tinggal pada ibu angkatnya yang sakit-sakitan, dan memulai perjalanan panjang ke ibu kota Wirajaya. Ia tidak tahu bahwa setiap langkah yang ia ambil adalah langkah mendekati takdir yang telah dicuri darinya, dan mendekati Raja Mahendra, ayahnya, yang masih mencari putranya yang hilang. Perjalanan Arya, sang kuli panggul, kini baru saja dimulai. Di istana Angsana, 19 tahun tidak mampu menghapus duka. Raja Mahendra, seorang pemimpin yang adil dan disegani, kini memiliki bayangan kesedihan di matanya yang dalam.
Ia menjalankan tugas kerajaan dengan sempurna, tetapi hatinya terasa hampa, terkunci pada malam tragis, hilangnya Pangeran Arya. Setiap hari, Ratu Gayatri duduk di Taman Mawar, menatap patung malaikat kecil yang ia buat untuk mengenang putranya. Kecantikannya memudar oleh kesedihan yang konstan. Ratu tidak pernah menyerah. Secara rahasia, ia membiayai jaringan mata-mata yang tersebar di seluruh penjuru negeri, mencari anak laki-laki berusia 19 tahun, dengan ciri-ciri tertentu terutama, tanda lahir yang menjadi kunci. Mahendra, aku yakin dia masih hidup. Perasaanku sebagai ibu tidak pernah berbohong, Ratu sering berkata, suaranya parau. Aku tahu sayang, dan selama kau yakin, pencarian ini tidak akan pernah berakhir, jawab Raja Mahendra, memegang tangan istrinya erat-erat. Ia telah menghabiskan kekayaan tak terbatas untuk mencari Arya, namun selalu menemui jalan buntu yang ditanamkan oleh adiknya sendiri. Sementara itu, Pangeran Arga tumbuh subur dalam bayang-bayang duka keluarga kerajaan. Ia kini menjabat sebagai penasihat utama dan komandan garda istana, sebuah posisi yang memberinya kekuasaan luar biasa dan akses penuh ke setiap sudut kerajaan. Arga telah membangun reputasi sebagai sosok yang setia, cakap, dan berempati terhadap penderitaan raja. Dalam hati, Arga tersenyum puas. Ia berhasil. Selama 2 dekade, ia menjadi tangan kanan raja, mengendalikan kebijakan dan menjaga takhta tetap stabil, sambil memastikan bahwa Raja Mahendra tidak akan pernah menemukan putranya. Ia secara pribadi mengawasi dan menyabotase setiap operasi pencarian penting. Jika ada laporan tentang anak laki-laki, Sauzia Arya, Arga akan menjadi orang pertama yang menyelidiki dan menyimpulkan bahwa laporan itu tidak benar. Kalian harus berhati-hati. Yang mulia, Arga akan mengingatkan Raja Mahendra dengan nada khawatir. Banyak penipu yang mencoba mengambil keuntungan dari kemurahan hati Anda. Tanda lahir yang unik itu adalah satu-satunya verifikasi. Jangan sampai hati Anda ditipu oleh wajah yang mirip. Atau kota, Arga selalu berhasil meredam harapan raja. Karena tanda lahir itu memang satu-satunya bukti yang tidak bisa dipalsukan. Arga yakin, tidak ada orang, kecuali raja dan ratu, yang tahu persis bentuk dan lokasi tanda itu. Dia tidak pernah menyangka bahwa Arya akan kembali ke ibu kota. Di luar istana yang mewah, Arya berjalan kaki selama 3 hari menuju ibu kota. Ia membawa kantong berisi beberapa potong pakaian lusuh dan bekal seadanya. Kakinya yang kuat dan tubuhnya yang terbiasa bekerja keras membuatnya tahan banting. Tetapi keramaian ibu kota mulai membanjirinya dengan rasa kecil. Ini tempat yang menakjubkan, gumamnya. Matanya membesar melihat gudang-gedang tinggi dan kereta kuda mewah yang berlalu lalang. Arya tahu bahwa di kota sebesar ini, ia hanyalah sebutir debu, tapi ia membawa satu aset yang tidak dimiliki banyak orang. Kekuatan fisik yang tak tertandingi dan etos kerja yang jujur. Ia langsung menuju jantung perdagangan. Pasar Tua Sentral. Pasar Tua Sentral adalah urat nadi ibu kota, tempat di mana kekayaan dan kemiskinan bertemu, di mana barang-barang impor dan hasil bumi lokal ditumpuk. Ini adalah tempat yang brutal, menuntut kecepatan dan kekuatan. Arya berdiri di tepi pasar, memperhatikan para kuli panggul yang bersaing, berebut pekerjaan. Mereka adalah kelompok yang kasar, sering berkelahi dan cemburu pada pendatang baru. Hei, anak muda, kau mau jadi kuli? Kau tampak terlalu bersih untuk pekerjaan ini, teriak seorang mandor bertubuh besar dengan tawa mengejek. Arya tidak menjawab. Ia hanya berjalan maju, mengambil karung goni berisi rempe-rempa, yang ukurannya 2 kali lipat dari karung standar beban, yang biasanya diangkat 2 orang. Arya mengangkatnya dengan mudah ke punggungnya, seolah karung itu hanya berisi bulu. Mata si mandor terbelalak. Kau, siapa? Tanyanya, terkesima. Arya tersenyum tipis. Namaku Arya, aku di sini untuk bekerja. Kekuatan Arya segera menjadi legenda kecil di pasar tua. Dalam beberapa hari, ia mendapatkan reputasi sebagai pekerja yang dapat diandalkan, mampu menangani beban terberat dalam waktu tercepat. Ia bekerja keras, menabung,
dan tanpa ia sadari, ia telah menarik perhatian yang jauh lebih besar daripada para pedagang pasar. Takdir mulai mempertemukan dua dunia yang terpisah oleh pengkhianatan. Dan pergerakan Arya di pasar adalah roda pertama yang mulai berputar kencang. Keesokan harinya, Arya mengikuti pria yang ia kenal sebagai Tuan Meihen, penyamaran Mahendra, yang mengatakan bahwa ia akan membawa Arya ke properti utama. Arya mengenakan satu-satunya pakaian yang paling layak dan memanggul tasnya yang berisi barang-barang ini. Perjalanan mereka berakhir bukan di sebuah perkebunan, melainkan di depan gerbang raksasa berlapis emas dengan lambang kerajaan yang megah. Istana Angsana. Arya berhenti terkesima. Tuan Mahen, ini istana kerajaan, kata Arya, menatap tak percaya pada benteng megah yang menjulang tinggi, dikelilingi temen-temen indah yang dirawat sempurna. Raja Mahendra dalam penyamaran tersenyum kecil. Aku tidak berbohong saat mengatakan aku memiliki properti yang besar. Arya, nama asliku adalah Mahendra. Aku adalah salah satu penasihat utama yang mengelola properti ini untuk raja. Dan kau akan bekerja di sini, di lingkungan istana, untuk membantu tugas-tugas logistik berat yang tidak bisa dilakukan oleh staf biasa. Arya menatap raja, merasa tertipu namun sekaligus terhormat. Bekerja di istana adalah impian yang tak pernah ia berani bayangkan. Ini adalah kesempatan emas. Aku mengerti, Tuan Meihen. Aku akan melakukan apapun yang diperintahkan, jawab Arya, menegakkan punggungnya. Raja Mahendra, yang kini harus kembali ke persona raja, menyerahkan Arya kepada seorang kepala staf logistik bernama Tuan Jaka. Jaka, ini adalah Arya. Dia sangat kuat dan jujur. Dia akan membantu semua tugas logistik dan pemindahan barang berharga. Beri dia ruang tinggal yang layak, dan pastikan dia diberi makan yang baik. Dia berada di bawah pengawasanku langsung. Perintah Raja Mahendra membuat Tuan Jaka terkejut dengan perhatian khusus ini. Tuan Jaka, yang biasanya mengawasi lusinan pekerja, merasa penasaran dengan pemuda asing yang tiba-tiba mendapat perlindungan raja, meskipun ia hanya mengenalnya sebagai penasihat Meihen. Ia memberikan Arya seragam kerja istana yang sederhana, dan menunjukkan ruang tidurnya yang kecil, namun bersih di area staf. Arya segera mulai bekerja. Tugas pertamanya adalah memindahkan koleksi patung batu marmer berat dari gudang bawah tanah ke ruang pameran baru. Ini adalah pekerjaan yang sangat sulit dan membutuhkan kehati-hatian. Diperlukan 4 pekerja untuk memindahkan satu patung. Tetapi Arya, dengan tali dan penyangga sederhana, mampu memindahkan patung itu sendirian. Di sepanjang koridor, menghemat waktu dan tenaga kerja, setiap hari, Arya memamerkan kekuatan yang melebihi batas manusia normal. Ia mengangkat peti besi berisi arsip sejarah, memindahkan perabotan antik yang rapuh, dan menumpuk berpentan kayu bakar untuk dapur istana. Para staf istana mulai mengaguminya. Mereka terbiasa dengan etos kerja yang lamban. Tetapi Arya bekerja tanpa henti, dengan rasa tanggung jawab yang tinggi. Namun, di antara kekaguman para staf, ada sepasang mata yang mengamati Arya dengan kecurigaan yang kental. Beberapa hari setelah kedatangan Arya, ia bertugas memindahkan kotak-kotak buku langka yang baru datang. Ia harus membawa kotak-kotak itu melalui koridor utama menuju perpustakaan pribadi Ratu Gayatri, yang sedang berjalan bersama Pangeran Arga, adiknya Ipar. Baru saja keluar dari ruang baca saat Arya lewat. Arya, yang terbiasa menunduk dan memberi jalan bagi bangsawan, berhenti sejenak, menoleh ke samping. Pandangannya beradu dengan Ratu Gayatri. Ratu, meskipun masih diliputi kesedihan, memiliki aura keibuan yang lembut dan mulia. Saat mata mereka bertemu, Ratu merasakan getaran aneh, semacam denyutan nostalgia yang tajam di hatinya. Meskipun ia tidak tahu alasannya, ia hanya melihat seorang pemuda kulit panggul yang kuat. Pangeran Arga, yang berdiri di samping Ratu, memandang Arya dari atas ke bawah. Ia melihat kuli yang kotor dan berkeringat, tetapi ada sesuatu pada struktur wajah Arya, bentuk rahang dan hidungnya yang mengingatkannya secara samar pada mendiang saudara iparnya, Raja Mahendra. Saat muda, Arga merasakan hawa dingin yang menusuk. Siapa pemuda ini?
berpikirnya. Siapa pemuda itu? Arga, dia tampak baru di sini. Dan sangat kuat, tanya Ratu Gayatri, tanpa memalingkan pandangan dari Arya yang kini telah berjalan pergi. Arga memaksa dirinya tersenyum meyakinkan. Hanya Kulipanggul baru. Yang mulia, Raja Mahendra, tampaknya tertarik merekrut tenaga yang lebih kasar untuk menghemat biaya operasional. Jangan khawatir, saya akan memastikan bahwa dia hanyalah pekerja kasar. Tidak lebih. Arga segera memanggil Tuan Jaka. Siapa nama Kulipanggul baru yang direkrut Raja? Cari tahu semua detail tentang dia. Asalnya, keluarganya, semuanya. Segera. Aku tidak suka ada wajah asing yang berkeliaran bebas di istana tanpa pengawasan ketat. Arya, tanpa sadar, telah menarik perhatian yang paling berbahaya di seluruh kerajaan. Sementara ia hanya bersemangat mendapatkan upah yang lebih baik. Arga mulai mencurigai benang takdir yang mulai ditenun di istana. Pangeran Arga tidak mempercayai intuisi. Ia mempercayai fakta dan kontrol. Kecurigaannya terhadap Arya, si Kulipanggul baru, terlalu kuat untuk diabaikan. Setelah menginstruksikan Tuan Jaka untuk menggali latar belakang Arya, Arga menggunakan posisinya sebagai komandan garda untuk meluncurkan penyelidikan rahasia yang jauh lebih detail. Ia mengirim agen ke kota pelabuhan asal Arya, menyuap mandor lama, dan mencari tahu tentang masa kecilnya. Laporan yang kembali ke mejanya mengonfirmasi bahwa Arya dibesarkan oleh seorang wanita tua di distrik miskin, tanpa catatan kelahiran yang jelas. Semua detail ini seharusnya meyakinkan Arga bahwa Arya hanyalah rakyat jelata. Namun, ia tetap merasa gelisah. Mengapa pemuda ini harus memiliki kemiripan samar dengan Mahendra, dan mengapa dia direkrut dengan perhatian khusus? Arga memutuskan untuk menghadapi Arya secara langsung. Sore itu, Arya sedang memindahkan tumpukan kayu cendana yang mahal ke gudang penyimpanan. Beban itu besar, tetapi Arya bergerak cepat. Tiba-tiba, ia berpapasan dengan Arga dan rombongan pengawalnya di lorong yang sempit. Arya segera berhenti dan membungkuk hormat, mencoba memberi jalan dengan memosisikan beban di satu sisi lorong. Arga tidak bergerak. Ia berdiri tepat di depan Arya. Wajahnya dingin dan angkuh. "Kau pemuda yang direkrut oleh penasihat Mahen," kata Arga, suaranya menusuk. "Kau tidak tahu etika istana. Saat bertemu bangsawan, kau harus menjatuhkan semua yang kau bawa dan berlutut." "Mohon maaf, Yang Mulia Pangeran," jawab Arya. Suaranya tenang. "Kayu cendana ini sangat mahal dan rapuh. Jika aku menjatuhkannya, kayu ini akan rusak. Aku diperintahkan untuk membawanya dengan hati-hati." Arga mendengus menghina. "Keberanian yang kurang ajar. Kekuatan fisik membuatmu berpikir kau setara dengan kami." Arga melangkah mendekat, matanya menyipit saat mengamati bahu dan wajah Arya. Ia melihat bekas luka kecil di sisi pelipis Arya, bekas luka yang didapat Arya saat kecil. Arga mencibir. "Kau, bau pasar dan keringat. Ingat tempatmu, Kulipanggul, di istana ini. Kau adalah debu yang bisa disapu kapan saja. Jangan pernah mencoba mengangkat wajahmu ke hadapan Ratu Gayatri lagi," ancam Arga, menekankan nama Ratu. Arya merasakan gelombang amarah. Ia bukan seorang pengecut, tetapi ia tahu ia harus menahan diri. Ia menundukkan kepalanya lagi. "Saya mengerti, Yang Mulia Pangeran. Saya akan mengingat tempat saya," jawab Arya. Nada suaranya tetap hormat, tetapi pandangannya tetap tajam ke bawah. Arga akhirnya puas dan melanjutkan jalannya. Namun, dalam hati, ia berjanji untuk mengawasi setiap gerak-gerik Arya. Ia akan menyingkirkan pemuda itu jika kecurigaannya terbukti, sebelum Raja Mahendra menyadari apapun. Raja Mahendra memiliki kebiasaan unik yang jarang diketahui umum. Ia sering menyamar sebagai rakyat biasa dan bergelenjalan di kota. Ia percaya bahwa untuk menjadi raja yang baik, ia harus mengetahui denyut nadi rakyatnya, mendengar keluhan mereka secara langsung, dan melihat kehidupan mereka tanpa saringan. Laporan istana. Pagi itu, Raja Mahendra mengenakan jubah sederhana seorang pedagang kaya yang jauh dari istana, berjalan perlahan melewati hiruk-pikuk pasar tua sentral,
ditemani oleh satu pengawal pribadi yang juga menyamar. Ia berhenti di dekat tumpukan peti besar yang menunggu untuk diangkut. Pasar ini selalu ramai, tapi tenaga kerja mereka tampak kelelahan. Komentar Raja Mahendra kepada pengawalnya. Saat itulah pandangan Raja tertuju pada sebuah pemandangan yang menghentikan langkahnya. Beberapa kuli panggul sedang berjuang mengangkat peti kayu ek yang sangat besar. Peti yang diperkirakan berisi barang pecah belah berharga, sehingga harus diangkat dengan hati-hati oleh setidaknya 4 orang. Mereka kehabisan napas dan hampir menjatuhkannya. Tiba-tiba, seorang pemuda bertubuh tegap dan wajah keras maju ke depan. Pemuda itu, Arya, mengeluarkan suara "he" pendek, menunjukkan kekuatan di otot-ototnya, lalu menyuruh ketiga kuli yang kewalahan itu mundur. "Minggir, biar aku saja," kata Arya tanpa ekspresi. Suaranya dalam dan berwibawa. Kuli-kuli itu terkejut, namun mereka minggir, tahu reputasi Arya. Arya menarik napas, menekuk lutut, dan dengan gerakan yang tampak mudah namun bertenaga, ia mengangkat peti kayu ek itu sendirian ke bahunya yang lebar. Ia berjalan mantap, membawa beban yang setara dengan bobot tubuh 2 pria dewasa. Raja Mahendra terpaku. Kekuatan seperti itu jarang ia lihat, bahkan di antara prajurit terbaiknya. Bukan hanya kekuatan fisiknya, tetapi cara pemuda itu membawa diri. Ketenangannya di bawah beban yang luar biasa, dan aura percaya diri yang alami, menarik perhatian Raja. "Siapa pemuda itu?" tanya Raja Mahendra kepada seorang pedagang sayur di sebelahnya. "Oh, dia, namanya Arya, baru beberapa minggu di sini. Kami memanggilnya si kuda jantan, karena dia bisa mengangkat beban 3 kali lipat tanpa mengeluh. Dia jujur dan cepat. Sayangnya, dia terlalu kuat untuk upah kuli panggul biasa," jawab pedagang itu, tersenyum. Raja Mahendra terus mengawasi Arya. Ketika Arya meletakkan peti itu dengan hati-hati, ia tidak langsung istirahat. Ia mengambil karung lain yang berisi batu bara, dan melanjutkan pekerjaannya dengan kecepatan yang sama. Gerakannya efisien, nyaris anggun, meskipun pekerjaannya sangat kasar. Raja merasakan dorongan aneh, sebuah intuisi kuat yang jarang ia abaikan. Pemuda ini adalah permata yang tidak seharusnya terkubur di pasar. "Aku ingin bertemu dengannya," bisik Raja kepada pengawalnya. "Atur pertemuan. Jangan katakan, 'Siapa aku?' Katakan saja, 'Aku adalah seorang bangsawan yang tertarik mempekerjakan tenaga kerja kuat untuk tugas khusus di perkebunanku.'" Pengawal itu mengangguk dan segera pergi untuk menemui mandor Arya. Sore hari itu, setelah pasar tua mulai sepi, Arya dipanggil oleh mandornya. Arya menghampiri. Tubuhnya kotor oleh debu dan keringat, tetapi matanya tetap waspada. Di sana, di sudut kedai teh, duduklah Raja Mahendra dalam penyamaran dan pengawalnya. "Duduklah, nak," kata Raja Mahendra, menunjuk kursi di hadapannya. Arya duduk. Ia merasa aneh melihat kehangatan dan kesedihan samar di mata pria tua yang berpakaian mahal itu. "Aku sudah mengamati kerjamu, Arya," kata Raja. Suaranya lembut. "Kau punya kekuatan yang luar biasa. Sayang sekali jika bakatmu hanya digunakan untuk mengangkat karung di pasar." "Ini adalah pekerjaan yang jujur, Tuan," jawab Arya. "Aku berterima kasih atas karung-karung ini." Raja tersenyum. "Bagaimana jika aku menawarkanmu pekerjaan yang lebih baik? Aku punya tanah luas di pinggiran kota. Aku butuh seseorang yang bisa diandalkan, kuat, dan jujur sepertimu, untuk mengurus pengiriman barang berharga dan tugas-tugas berat lainnya. Kau akan tinggal di dekat propertiku. Gajimu akan 10 kali lipat dari yang kau dapat di sini." Arya terdiam. 10 kali lipat, itu berarti ia bisa mengirim uang lebih banyak kepada ibu angkatnya. Dan mungkin, ia bisa menghemat cukup uang untuk memulai hidup baru yang lebih baik. "Aku tidak tahu apa-apa tentang perkebunan, Tuan," kata Arya. "Hati-hati, kau hanya perlu kekuatan dan kejujuranmu. Aku yang akan memberimu instruksi," balas Raja Mahendra. Sorot matanya meyakinkan. "Bagaimana? Maukah kau bekerja untukku?" Setelah beberapa saat berpikir, Arya mengangguk mantap. "Aku terima, Tuan. Aku akan bekerja keras untuk membuktikan kepercayaanmu." Raja Mahendra tersenyum. Rasa hangat menjalar di dadanya. Ia tidak tahu
bahwa ia baru saja merekrut putranya sendiri untuk bekerja di Istana Angsana, karena properti yang ia maksud adalah istana itu sendiri, dan tugas khusus yang ia tawarkan adalah sebagai kuli panggul dan tenaga bantuan di lingkungan kerajaannya. Ratu Gayatri kembali ke kamarnya. Pikirannya kacau balau. Ingatan visualnya tentang tanda di bahu Arya begitu kuat. Itu adalah sebuah cekungan unik yang kini menyerupai bekas luka samar. Namun lokasinya tulang selangkah kiri, di bawah bahu sangat sesuai dengan detail yang ia dan Raja simpan. Ratu tahu, jika ia salah, harapan ini akan menghancurkannya. Jika ia benar, istana akan menghadapi badai. Ia tidak bisa melibatkan Pangeran Arga yang semakin dekat dengan Raja Mahendra dalam masalah ini. Ia harus menguji pemuda itu, dan hanya ada satu cara untuk melihat tanda lahirnya secara jelas. Meminta Arya melepas pakaiannya. Ratu memanggil dayang kepercayaannya, Nyonya Wening, seorang wanita bijak yang telah melayani istana selama puluhan tahun. "Wening," bisik Ratu. Suaranya tegang. "Aku ingin kau mengatur sesuatu. Kita akan mengadakan pemeriksaan kesehatan dadakan untuk semua staf yang menangani logistik berat, termasuk si kuli panggul baru, Arya." Nyonya Wening mengerutkan kening. "Pemeriksaan kesehatan? Yang mulia, itu bukan prosedur istana yang biasa. Kita akan katakan bahwa ini adalah inisiatif Raja untuk memantau kesehatan pekerja yang mengangkat beban berat, untuk mencegah cedera. Ini harus dilakukan dengan sangat mendadak, di ruang medis yang dijaga ketat. Aku akan berada di sana, menyamar sebagai perawat senior yang mengawasi." "Jelas Ratu." "Yang mulia, mengapa perhatian ini hanya tertuju pada satu pekerja?" tanya Wening dengan nada hati-hati. Ratu Gayatri menatap dayangnya dengan mata memohon. "Wening, demi Tuhan, ini mungkin kunci yang telah kita cari selama 19 tahun. Jika kau melihat tanda di tulang selangkah kiri pemuda itu, sebuah bekas luka, atau pigmentasi yang bentuknya seperti bulan sabit terbalik, kau harus memberi isyarat padaku." Mendengar referensi pada tanda rahasia yang hanya diketahui istana, Nyonya Wening terkesiap. Ia mengangguk. Loyalitasnya pada Ratu lebih besar dari ketakutannya. Rencana Ratu dilaksanakan 2 hari kemudian. Pengumuman mendadak dikeluarkan. Semua staf logistik berat harus menjalani pemeriksaan medis wajib sore itu. Arga, yang sibuk mengurus pengiriman senjata ke perbatasan, tidak sempat mencurigai atau menyabotase rencana ini. Arya, yang sedang memindahkan peti anggur, diminta segera menuju ruang medis. Ia merasa aneh, tetapi ia tidak punya pilihan selain mematuhi. Ruang medis istana hanya diisi oleh dokter yang setia dan Nyonya Wening yang mengenakan pakaian perawat tua. Ratu Gayatri mengenakan jubah perawat dan topeng, duduk di sudut, berpura-pura mencatat hasil pemeriksaan. Ketika giliran Arya tiba, ia diminta melepas baju kerjanya. Arya melakukannya tanpa ragu, memperlihatkan otot-ototnya yang terbentuk sempurna akibat kerja keras. Dokter mulai memeriksa detak jantung dan pernapasan Arya. Sementara itu, Ratu Gayatri berusaha keras mengendalikan napasnya. Jantungnya berdebar kencang, seolah akan melompat keluar dari dadanya. Dokter beralih ke pemeriksaan fisik bagian atas. Saat ia meminta Arya mengangkat tangan kirinya, seluruh area bahu kiri Arya terpampang jelas. Nyonya Wening, yang berdiri di samping Arya, mencondongkan tubuh Sioliola, sedang memeriksa kulitnya. Tatapannya tertuju pada area di bawah tulang selangka. Di sana, tidak terlihat seperti tanda lahir pada bayi yang baru lahir, melainkan seperti bekas luka pigmentasi berwarna coklat muda yang samar, dengan bentuk melengkung yang sangat khas, menyerupai bulan sabit terbalik yang memudar. Itu hanya terlihat jelas karena cahaya yang tepat dan mata yang tahu persis apa yang dicari. Nyonya Wening segera menoleh ke Ratu Gayatri. Di balik topengnya, ia hanya mengedipkan matanya sekali syarat yang telah mereka sepakati. Ratu Gayatri merasakan dunia berputar. Semua kebisingan di ruang itu hilang. Hanya menyisakan suara denyut nadinya sendiri, matanya berair di balik topeng. Tetapi ia tidak boleh bereaksi. Ia harus tetap tenang, setidaknya sampai Arya keluar dari ruangan. "Kesehatan bagus. Sangat kuat," komentar dokter. "Bisa memakai baju kembali."
Arya memakai kembali bajunya. Ia mengangguk terima kasih dan meninggalkan ruang medis, tanpa menyadari bahwa ia baru saja mengungkapkan rahasia terbesar kerajaan kepada ibunya sendiri. Begitu Arya pergi, Ratu Gayatri merobek topengnya. Air mata mengalir di pipinya. Ia memeluk Nyonya Wening dengan erat. "Itu dia, Wening. Itu dia. Tanda itu." Ia tidak memudar, ia hanya tumbuh. "Tuhan Maha Besar, putraku. Putraku masih hidup." Tangis ratu antara kesedihan dan sukacita yang meledak-ledak. Ratu Gayatri tahu, ia harus segera menyampaikan kabar ini kepada Raja Mahendra. Langkah selanjutnya adalah langkah yang paling berbahaya, memverifikasi kebenaran ini di hadapan raja dan menghadapi konsekuensi yang mungkin dibawa oleh penemuan ini. Malam itu, Istana Angsana diselimuti ketegangan yang tak terlihat. Ratu Gayatri tidak menunggu pagi. Ia menemui Raja Mahendra di ruang kerjanya setelah memastikan tidak ada seorang pun, terutama Pangeran Arga yang berada di dekat mereka. Raja Mahendra sedang meninjau dokumen saat Ratu Gayatri masuk. Wajah Ratu pucat dan matanya bengkak, tetapi ada cahaya gila dan harapan yang membara di dalamnya. "Gayatri, ada apa? Ada kabar buruk?" tanya Raja Mahendra. Segera berdiri, Ratu tidak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya meraih tangan raja dan menggenggamnya erat-erat. Air mata mengalir lagi. "Mahendra, putra kita, Arya, dia ada di sini." Di istana ini, bisik Ratu, suaranya tercekat. Raja Mahendra terhuyung mundur. "Apa yang kau katakan?" "Arya, mustahil. Semua laporan mengatakan dia..." "Tidak!" potong Ratu. "Dia adalah kuli panggul baru yang kau rekrut. Aku melihatnya, Mahendra. Aku melihat tandanya. Hari ini aku mengadakan pemeriksaan kesehatan rahasia. Tanda lahir, bulan sabit terbalik, yang hanya kita berdua tahu. Di tulang selangkah kirinya, ia memudar dan berubah menjadi bekas pigmentasi samar. Tetapi itu ada, Mahendra. Aku bersumpah." Raja Mahendra, seorang pria yang selalu berpikir logis, kini menghadapi keajaiban yang melampaui logika. Ia teringat akan kekuatan luar biasa dan sorot mata pemuda kuli panggul itu yang telah membuatnya tertarik sejak awal. Hatinya yang dingin tiba-tiba berdenyut dengan harapan dan kemarahan. "Panggil dia sekarang juga." Tanpa diketahui Arga, "Siapkan ruang khusus. Aku harus melihatnya sendiri." Perintah Raja Mahendra. Suaranya bergetar antara kegembiraan dan amarah yang siap meledak. Pengawal
menyisakan kebenaran yang kejam dan menghancurkan bagi Arga yang kini tanpa sadar menatap Raja Mahendra dan Ratu Gayatri. Kebingungannya memudar, digantikan oleh tekad yang sama kuatnya dengan otot-ototnya. Jika benar saya adalah Pangeran Arya, katanya, suaranya kini terdengar lebih berwibawa, mencerminkan darah yang mengalir dalam dirinya, maka Paman Arga adalah pengkhianat. Dia harus diadili. Raja Mahendra menghela napas. Tepat sekali, Nak. Tetapi kita harus sangat hati-hati. Arga memiliki kekuasaan besar. Dia mengendalikan garda istana dan memiliki koneksi di mana-mana. Jika dia tahu kita telah menemukanmu, dia akan melakukan apapun untuk menghancurkanmu dan merebut tahta. Kita harus bergerak diam-diam. Arya mengangguk. Dia mungkin telah dibesarkan sebagai kuli panggul, tetapi dia memiliki kekuatan dan keberanian yang merupakan aset berharga. Apa yang harus saya lakukan, Ayah? Tanya Arya, menggunakan kata ayah untuk pertama kalinya. Kata itu terasa canggung di lidahnya.
namun benar di hatinya. Raja Mahendra tersenyum haru. Untuk sementara, kau akan tetap menjadi Arya, si kuli panggul. Kau adalah mata dan telinga kami di tempo-tempot yang tidak bisa kami jangkau. Tapi kali ini, kau akan menjadi mata yang mengawasi Pangeran Arga. Malam itu, di ruang rahasia, Pangeran Arya yang telah lama hilang, tidak hanya menemukan kembali orang tuanya, tetapi juga tujuan barunya, menghancurkan pengkhianatan pamannya, dan mengklaim kembali takdir yang telah dicuri darinya. Setelah pertemuan emosional di ruang rahasia, Raja Mahendra dan Ratu Gayatri mulai menyusun strategi untuk secara diam-diam menggulingkan Arga. Namun, Arga, yang adalah seorang manipulator ulung, telah menanam telinganya di mana-mana. Arga memperhatikan perubahan perilaku pada Raja Mahendra dan Ratu Gayatri. Ada sedikit harapan tersembunyi, dan fokus mereka pada si kuli panggul, Arya, tampak semakin kuat. Yang paling mengkhawatirkan Arga adalah hasil pemeriksaan kesehatan mendadak yang Ratu Gayatri lakukan. Arga berhasil menyuap salah satu staf di ruang medis. Staf itu, di bawah tekanan, mengungkapkan detail aneh. Ratu Gayatri secara khusus meminta pemeriksaan mendalam pada area bahu kiri Arya. Informasi ini seketika menghantam Arga seperti palu godam. Bahu kiri, tanda lahir yang unik. Keringat dingin membasahi Arga. Hanya Raja dan Ratu yang tahu detail tentang tanda lahir itu. Jika mereka memeriksanya, itu berarti Arya adalah pangeran yang hilang. Kepanikan Arga berubah menjadi amarah yang mendidih. Ia telah mengabdikan 2 dekade hidupnya untuk menyingkirkan anak ini. Ia tidak akan membiarkan semuanya runtuh hanya karena bekas luka kuli panggul. Arga tahu ia tidak punya waktu lagi. Ia harus bertindak sebelum Raja Mahendra secara resmi mengumumkan identitas Arya. Arga memutuskan untuk mengambil tindakan paling ekstrem, merebut takhta dengan paksa. Arga adalah komandan garda. Ia memanggil para jenderal dan komandan militer yang telah ia tanam kesetiaannya selama bertahun-tahun. Ia berbohong, mengklaim bahwa Raja Mahendra menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan mental dan sedang dipengaruhi oleh Ratu, yang kini berhalusinasi telah menemukan putra mereka. Arga segera menyusun rencana untuk menahan Raja. Ia mengirim pesan mendesak kepada Raja Mahendra, meminta pertemuan darurat di ruang dewan untuk membahas masalah perbatasan yang mendesak pada larut malam. Ketika Raja Mahendra tiba di ruang dewan sendirian, sesuai permintaan Arga agar pertemuan tampak rahasia, ia disambut bukan oleh peta perbatasan, melainkan oleh Pangeran Arga dan 5 komandan militer terkuatnya yang bersenjata lengkap. Mahendra, kata Arga, seringai kemenangan keji membentang di wajahnya. Pencarianmu yang menyedihkan sudah berakhir. Kau terlalu lemah untuk memerintah. Aku akan mengambil alih. Arga, apa yang kau lakukan? Ini pengkhianatan, seru Raja Mahendra. Terkejut, pengkhianatan. Pengkhianatan, aku menyelamatkan kerajaan ini dari raja yang rapuh, yang mempercayai kuli panggul sebagai pewaris takhta. Aku, yang sebenarnya yang akan memimpin. Arga memberi isyarat, dan para komandan segera mengepung Raja Mahendra. Raja ditahan tanpa perlawanan yang berarti. Pada saat yang sama, Arya sedang menyelesaikan tugas logistiknya di luar sayap ruang dewan, memindahkan peti arsip yang diminta Raja. Ia mendengar suara perdebatan keras yang aneh di dalam. Arya, yang kini sangat waspada terhadap Arga, mendekat diam-diam. Melalui celah pintu, ia melihat pemandangan yang mengerikan. Raja Mahendra ditahan, dan Arga menyatakan dirinya sebagai pemimpin baru. Bunuh kuli panggul itu, habisi dia, sebelum dia bisa berbicara, teriak Arga kepada salah satu pengawalnya, yang ternyata telah diperintah Arga untuk melacak pergerakan Arya. Pengawal itu bergegas keluar, tetapi Arya sudah siap. Darah bangsawan dan naluri kuli panggulnya menyatu. Ia tidak lari. Ia menyambar sebuah tiang besi panjang yang digunakan untuk pengangkutan bendera. Arya bertarung dengan kekuatan yang belum pernah ia tunjukkan. Ia menggunakan kekuatan fisiknya yang luar biasa dan pengetahuan jalanan untuk melumpuhkan pengawal itu dengan cepat dan senyap. Arya tidak hanya ingin lari, ia harus menyelamatkan ayahnya dan membela ibunya.
Ia tahu, ini adalah kesempatan terakhir. Dengan tiang besi di tangan, Arya mendobrak pintu ruang dewan. "Arga!" teriak Arya. Semua mata tertuju padanya. Arga terkejut melihat si kuli panggul menyerbu masuk. "Kalian semua, tangkap dia. Dia penyusup. Bunuh dia!" perintah Arga, wajahnya merah padam. Arya, dengan kegigihan seorang kuli panggul dan tekad seorang pangeran, langsung menyerang. Ia mengayunkan tiang besi, melumpuhkan dua komandan sekaligus. Ia bergerak seperti badai, mengabaikan luka-luka kecil. Ia tidak bertarung untuk tahta. Ia bertarung untuk orang tuanya yang baru ia temukan. Dalam kekacauan pertempuran, Raja Mahendra berhasil mengambil pisau kecil yang disembunyikan pengawalnya dan membebaskan diri. Raja dan Arya bersatu, bertarung membelakangi satu sama lain melawan komandan yang tersisa. Pertempuran itu singkat namun brutal. Ketika semua komandan dilumpuhkan, yang tersisa hanyalah Arga. Berdiri sendiri, wajahnya penuh kebencian dan kekalahan. "Kau, kuli rendahan," raung Arga. "Kau pikir dengan membunuhku, kau bisa menjadi pangeran?" "Aku sudah menjadi pangeran," jawab Arya dingin. "Dan kau tidak akan pernah menjadi raja." Situasi di ruang dewan tegang. Arya berdiri di antara Raja Mahendra yang terluka dan Arga yang penuh amarah. Ratu Gayatri dan garda istana yang loyal, yang dipanggil oleh raja sesaat sebelum dijebak, mulai berdatangan. Terkejut melihat kekacauan dan raja yang terikat. "Arga, cukup!" seru Raja Mahendra sambil memegang luka di lengannya. "Menyerahlah." "Tidak akan." Arga menarik pedang kerajaan miliknya, matanya liar. "Aku telah mengorbankan hidupku untuk istana ini. Aku tidak akan membiarkan anak jalanan ini dengan tanda lahir palsu merebutnya dariku." Arya melangkah maju, tiang besinya teracung. "Tanda itu tidak palsu, Paman, dan aku bukan anak jalanan. Kau telah merampokku, merampok orang tuaku, dan merampok kerajaan ini dari ketenangan selama 19 tahun. Waktumu sudah habis." Arga menyerang dengan brutal. Amarahnya menuntun pedangnya. Ia adalah prajurit yang terampil, tetapi ia dibutakan oleh kebencian. Arya, di sisi lain, menggunakan kecepatan dan kekuatan mentaknya. Ia tidak terlatih dalam anggar istana, tetapi ia terlatih dalam perjuangan keras di jalanan, memanfaatkan setiap celah, bergerak dengan efisiensi mematikan. Tiang besi Arya beradu dengan pedang Arga. Arya fokus pada pertahanan, menunggu momen yang tepat. Ketika Arga melakukan tebasan yang terlalu lebar, Arya memanfaatkan kesempatan itu. Dengan kekuatan penuh, ia mengayunkan tiang besinya ke arah pedang Arga. Benturan logam yang keras itu menyebabkan pedang Arga terlepas dari genggamannya dan mental ke dinding. Arga tersentak mundur, tak bersenjata. Arya tidak melancarkan serangan terakhir. Ia menjatuhkan tiang besinya dan meraih Arga dengan kedua tangan. Cengkeramannya sekuat besi tempa. "Lihat aku, Paman!" desis Arya, memaksa Arga untuk melihat matanya. "Lihatlah, putra raja yang kau buang." Arga meronta, tetapi cengkeraman Arya tak bisa dilepaskan. Ia hanya bisa mendesis penuh dendam. Garda istana yang setia segera bergerak dan menahan Arga, membawa pria itu keluar dari ruangan dengan paksa. Pengkhianatan berakhir, bukan dengan darah, tetapi dengan penahanan yang memalukan. Beberapa hari kemudian, Istana Angsana mengadakan pertemuan publik darurat. Raja Mahendra bersama Ratu Gayatri berdiri di balkon utama menghadap ribuan rakyat yang berkumpul, bingung dengan keributan yang terjadi di istana. Raja Mahendra berbicara dengan suara yang penuh emosi, menceritakan kisah pahit penculikan 19 tahun yang lalu dan pengkhianatan Pangeran Arga. Ia kemudian menceritakan bagaimana takdir membawa kembali si kulit panggul Arya ke istana. "Rakyatku," seru Raja Mahendra, "saya mempersembahkan kepada kalian putraku yang hilang, pewaris sah tahta Wirajaya." Ratu Gayatri melangkah maju dan menarik seorang pemuda yang kini mengenakan jubah sederhana istana, tetapi dengan kebanggaan seorang raja. "Itu adalah Arya. Dia memiliki tanda lahir yang telah lama kami sembunyikan
sebagai satu-satunya bukti, kata Ratu. Arya kemudian melangkah ke depan, dan dengan sedikit ragu, ia membuka bagian kerah jubahnya, memperlihatkan tanda samar bulan sabit terbalik di tulang selangkah kirinya. Seketika, bisikan dan gumaman terkejut menyebar di kerumunan. Ada yang terharu, ada yang skeptis, tetapi sebagian besar merasakan kebenaran dalam tata kota, raja dan ratu. Arya kemudian berbicara. Suaranya tenang dan tegas, terdengar seperti suara pasar, tetapi membawa otoritas istana. Aku adalah Arya, katanya. Aku telah hidup sebagai kuli panggul. Aku tahu apa artinya bekerja keras, apa artinya kelaparan, dan apa artinya hidup di bawah ketidakadilan. Aku mungkin baru menemukan darah kerajaanku, tetapi aku tidak akan pernah melupakan darah pekerja yang mengalir di nadiku. Aku tidak datang untuk mengambil takhta. Aku datang untuk melayani rakyat Wirajaya dengan kekuatan dan kejujuran yang kupelajari di jalan, dan dengan keadilan yang kuwarisi dari ayahku. Aku berjanji, takhta ini akan selalu mengingat rakyatnya. Janji itu yang memadukan kerendahan hati rakyat jelata dengan martabat bangsawan, memenangkan hati ribuan orang. Sorak-sorai mulai bergemuruh. Dengan Arya di penjara dan kebenaran terungkap, Pangeran Arya resmi diakui sebagai pewaris. Raja Mahendra dan Ratu Gayatri akhirnya menemukan kedamaian. Hati mereka dipenuhi sukacita setelah 2 dekade kesedihan. Arya si kuli panggul ini mulai mempelajari tugas-tugas kerajaan. Ia membawa perspektif baru ke istana. Ia memerintahkan agar istana dibuka untuk mendirikan dapur umum dan sekolah untuk anak-anak miskin di kota pelabuhan. Ia tidak pernah melupakan asal-usulnya. Kembalinya sang pewaris yang hilang bukan hanya membawa keturunan baru ke tahta, tetapi juga membawa era baru bagi kerajaan Wirajaya. Era di mana kekuatan istana tidak hanya berasal dari emas, tetapi dari tenaga dan kejujuran rakyat jelata. Bila Anda terhibur, silahkan subscribe, like, share, dan komen, agar Anda tidak ketinggalan video terbaru kami. Terima kasih.